Oke, sip. Nah, what's up guys? So, welcome back to Best in Rotek YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, di depan gue sekarang ini adalah dari Sony. Dan kali ini sesuai banget sama tagline Sony yang sering kita ngomongin di video ya. No Sony, no party. Karena isinya adalah party speaker. Ya, ini speaker yang paling gede mungkin yang pernah kita coba ya selama di YouTube channelnya Best in Rotek. Langsung aja, tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi Sony itu baru-baru ini ngeluarin seri baru ya, seri audio baru mereka namanya adalah Sony Old. Nah, Sony Old sendiri kemarin kita sempat cobain yang headphone-nya, bisa dibilang tuh kayak versi affordable daripada si Sony flagship headphone-nya yaitu yang XM5. Nah, sekarang Sony udah ada lini Old yang lain, yaitu lewat lini Old speaker, namanya Sony Old Field 1. Dan yang ada di depan kita sekarang ini adalah Sony Old Tower 10. Jadi ada angka-angkanya sedikit masih, tapi namanya udah jauh lebih simple dibandingin ya kayak yang WH1000 XM5 atau WF1000 XM5. Nanti ada, kayaknya udah ada bakal XM6 gitu kan. Jadi, yes, seperti kalian bisa lihat boxnya gede banget. Jadi kita mulai aja langsung. Nah, di sini ada fitur-fitur atau bisa dibilang kayak licensing ya. Udah MFI loh. Jadi made for iPhone, made for iPod, dan ini kayak bahasa apa nih? Bahasa Spanyol. Dan ada juga buat Android dan ya yada. Udah gitu doang sih. Dan ini menggunakan Bluetooth ya. Jadi dia adalah speaker Bluetooth secara basicnya. Kiri kanan belakang udah tidak ada tulisan lagi. Kita buka aja ya. Buset dah. Gede banget coy. Nah, ya memang bentuknya yang speaker tower gitu sih. Jadi ya bentuknya bakalan kayak tower. Dan kita lihat aksesorisnya dulu aja ya. Ada apa aja. Oke, jadi ada buklet kayak gitu. Dan ada aksesoris yang ada di dalam sini. Pertama kita dapat kabel-kabel. Ini untuk kabel power harusnya. Oh, ada kabel optical ya. Jadi kabel ini tuh bisa dipakai buat kalian colokin nanti speaker ini ke TV. Ya, jadi kalau kalian pengen TV-nya keluarin suara yang jedam-jedum ya, suara ajeb-ajeb, bisa pakein kabel yang ini juga. Atau bisa via Bluetooth juga sih ya. Oke, ada yang agak berat. Oh, ternyata isinya adalah mikrofon. Jadi kalian juga dapat mic. Ya, kalau beli si speaker tower ini. Jadi bisa dipakai buat karaoke atau mungkin buat hajatan ya. Kalau kalian yang bikin hajatan di rumah, ya selamat datang bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya. Selamat, jangan lupa itu amplopnya diisi. Lanjut. Waduh. Kita mesti balik deh. Bantu dong, Win. Oke, 1, 2, 3. Oke. Wow. Alright, so gue masih butuh bantuin. Oke, jadi ini dia. Thank you Edwin Algojo Best in Rotek yang bantuin ngangkat karena gue lagi sakit, suara gue juga makanya agak bindeng. So, yes, langsung aja kita buka ya. Oke. Berat coy, ini 34 kilo. Lu angkat ya. Nah, gue tarik. Oke. Thank you. That's why you go to gym, right? And I don't. Oke. Boleh, Win? Angkat lagi, Win. Nah, iya. Oke. Dah. Thank you, Edwin. Woo. Okay, guys, so this is it. Tada, Sony Old Tower 10. Nah, kalau gua baca dari speknya sendiri ya, katanya dia itu ada 4 tweeter dan ada 1 driver gede yang muter 360 derajat. Jadi suaranya itu kalau dibilang sama Sony adalah 360 party sound. Yes, jadi buat kalian yang demen-demen party ya, nah ini bisa masuk wishlist nih. Nah, sekarang kalau kalian pengen cek, kita lihat ke atas dulu deh nih. Pertama dari material desain atasnya ya, ini ada pegangan. Jadi kalau mau pindahin itu setelah dibuka ternyata gampang. Tinggal digeser-geser aja dan ada handle-nya juga. Cuma yang ini nih, materialnya pakai bahan glossy. Sebenarnya kelihatannya lebih premium memang jadinya. Cuma gampang nempel fingerprint sih. Tadi gue sempat kesenggol-senggol dikit dan udah nempel fingerprint. Nah, ada tombol power di sini sama tombol Old yang nanti kita akan tes kegunaannya ya. Nah, di belakang sini kayaknya ada tempat buat taruh HP deh. Oke, gue ketebelan. Ya, nggak muat. Ya pokoknya harusnya bisa taruh HP. Jadi kalau kalian mau taruh HP kalian atau tablet kalian,
itu juga harusnya bisa ya, karena size-nya lumayan gede. Nah, di bagian samping-sampingnya ini kayak ada semacam, oh ini buat stand mikrofonnya tadi ya. Jadi kalau kalian mau taruh mic bisa ada dua, jadi nggak cuma di kiri, di kanan juga ada nih. Jadi kayak ada kupingnya gitu ya, ini speaker ya. Oke, terus di bagian depan ke bawah sendiri ini materialnya mostly plastik, tapi plastik yang bagus ya, bukan plastik-plastikan. Polikarbonat, dan tadi bobotnya juga udah berkata kualitas lah istilahnya gitu ya. Dengan bobot segitu, ya biasanya driver speaker juga berat yang menandakan kualitasnya harusnya bakalan nampol. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, Twitternya tuh ada ini nih. Kelihatan nggak nih? Yang di bawahnya ada dua lagi nih. Ternyata di bagian dalamnya. Dan di bawahnya ini ada lobang ya. Lobangnya ini buat apa sih? Ini adalah buat bass radiator. Jadi dia buat ngeluarin udara bass yang boom gitu tuh, butuh saluran udaranya juga. Makanya kalau speaker tuh kadang-kadang ada bass radiatornya kan, di belakang kan ada lobang. Itu buat ngeluarin si bassnya biar lebih nampol gitu tendangannya. Oke, itu bagian depan. Kita coba ke bagian belakang ya dari speakernya. Nah, ini dia guys bagian belakang dari Sony Alt Tower ya. Dan kalau kita cek pertama, nah di sini ada kabel-kabel perkabelan ya. Jadi kan bisa colokin, ada port USB ya, 5 volt 1,5 ampere. Ini bisa buat mainin lagu atau bisa buat ngecas. Ini yang tadi ada port optical ya, optical input buat dicolokin ke TV. Tadi kabel yang udah dikasih. Plus terakhir ada audio input 3,5 mm. Jadi kalau HP kalian masih ada 3,5, atau yang mau dicolokin ke laptop atau ke yang lain-lain itu masih bisa. Tablet harusnya masih ada lah ya. Oke, di sini tulisannya wireless speaker. Nah, di sini sebenarnya masih ada kodenya ya, SRS Ult 1000. Tapi untungnya Sony sudah tidak mau lagi menggunakan nama yang aneh-aneh tadi. Cuma di sini kelihatan juga ada tulisan 139 watt. Jadi listrik yang dipakai lumayan gede, yang menandakan ya suaranya pasti nampol. Di belakang bawah ini ada port untuk listrik, colokan listriknya ya, AC. Jadi kalian colok kabel ke sini, dan ya ini speaker harus menggunakan listrik karena gede tadi ya. Jadi dia nggak pakai baterai, bukan speaker portable, jadi speakernya harus kecolok listrik. Dan terakhir ada roda. Yes, jadi ini bisa dibawa-bawa juga kalau kalian di rumah mungkin pengen party di pool, atau kalian party di living room, atau kalian party di mana, tinggal digeser aja. Oh iya, enak banget nih kalau dipindah-pindahin deh. Wih. Oke, dan kita coba tes hidupin dulu, oke? Yes, kita tekan tombol power yang segede gaban ini. Oh udah, tuh ada hijau. Wede. Langsung keluar semua warna-warna RGB-nya. Oh, ternyata dia pakai touch panel ya di sininya ya. Makanya dia tadi pakai finish yang glossy tadi mungkin. Pertama, ada key control. Nah, ini kalau buat karaoke biasanya kelihatan. Ada echo-nya juga bisa diatur. Ada lighting-lightingnya. Ada pilihan buat Bluetooth, optical input, atau audio input. USB juga ada. Play, pause, plus, minus. Ini mungkin buat volume ya. Dan terakhir ada ya ini si tombol Alt-nya. So ya, itu di atas. Di bawah pun juga ada RGB-nya coy. Depan belakang ya. Jadi speaker ini tuh screams party banget. Dan sekalian langsung kita coba mikrofonnya. Cek. Oi, langsung connect. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat datang di acara hajatan Nata. Oh, dia ada 3 settingan. 1, 2, 3. Udah, matiin aja, ntar makin pusing videonya. Oke, gak usah pakai mic kali ya. Oke, jadi yang bagian atas ini cuma settingan dasarnya tadi guys. Dan kita juga sebenarnya bisa setting pakai aplikasi. Yang mana gue akan download dulu di HP, kita testing, dan nanti gue akan balik lagi ke kalian. Sekalian kita testing fitur-fitur lengkapnya. Oke, guys, kita udah kelar setupnya dan gua sempet testing ya berbagai macam fitur dari speaker ini. Jadi langsung aja kita bahas. Nah, biar manfaatin fiturnya maksimal, jangan lupa untuk download aplikasi Sony Music Center namanya. Tersedia di Play Store ataupun di App Store. Nah, gua sendiri udah download, udah kita pakai juga. Tinggal ikutin aja step by step untuk pairing ya ke speaker ini. Terus ya di aplikasi ini kalian bisa lihat ya berbagai macam fitur, mulai dari grouping,
Nah, speaker ini bisa digrup ke lebih dari 100 speaker Sony lain yang punya fitur Party Connect ya. Terus ini juga bisa di stereo pairing, misalnya kalian punya dua speaker yang sama ya. Jadi bisa lebih mantap suaranya pastinya. Dan kalau pakai Android itu juga ada Bluetooth fast pair ke HP-nya. Oke lanjut, di sini juga ada pilihan input speaker yang tadi kita sempat mention ya di awal seperti 3,5 mm audio jack, bisa USB, hingga bisa optical buat TV. Jadi ingat ya, bisa dipakai buat TV kalian juga. Ada opsi juga untuk masuk ke aplikasi Apple Music sama Spotify. Dan yang terakhir adalah settingan speaker ini, yang isinya ada beberapa pengaturan, misalnya untuk custom equalizer itu ada, tapi harus matiin sound effect. Yang mana sound effect-nya tadi adalah si Ult 1 sama Ult 2. Kemudian ada sound field optimization, ada TV sound booster tadi ya. Jadi buat maksimalin suara yang keluar dari TV plus sama speakernya kayak ngesinkron kayak gitu. Dan ada DJ effect buat nge-tweak suara. Dan terakhir adalah pilihan cuma Bluetooth connection quality. Jadi bisa fokus ke sound atau ke stable connection. Gue sih fokusnya ke sound quality. Nah tadi awal mungkin kalian lihat di aplikasinya ada opsi namanya Fiestable. Jadi itu adalah sebuah aplikasi lagi gitu ya. Yang fungsinya untuk nge-tweak elemen party dari speaker Sony Ult Power ini. Yang nanti juga bakal kita coba. Jadi sekarang kita bahas si speakernya dulu. Pertama dari segi suara, ya udahlah nggak usah ditanya lagi ya. Kalau Sony bikin speaker, ya suaranya pasti udah nampol banget. Dan ini omnidirectional ya, 360 derajat gitu berasanya. Dan gue di ukuran ruangan yang 5x5 meter ini aja pakai volume sekitar 30%, itu udah full banget rasanya gitu ya. Sampai gue tuh takut tetangga gue marah gitu. Makanya gue bilang tadi ya cocoknya emang speaker ini buat kalian yang punya rumah gede, yang punya mansion ya, sultan gitu ya, atau mungkin yang memang butuh sound system. Jadi ya ini bakalan ya lebih dari cukup banget lah. Nah fiturnya sendiri ini banyak banget, cuma satu fitur yang gue suka adalah ini dia si mic-nya, mikrofonnya yang integrated ya. Jadi kalian tinggal hidupin aja, dia langsung otomatis connect ya. Cik. Nah mic-nya ini pakai 2 buah baterai A2 ya, jadi harus siapin baterai cadangan just in case habis, tapi pas bawaannya udah dapat baterai 2 biji. Nah kalian juga bisa pakai mic kabel lewat port yang ada di belakangnya. Tadi gue lupa share yang ini, gue nggak tahu ada di situ, ternyata dia hidden, tersembunyi di control panel atasnya. Nah di port ini juga 6,7 mm kalian bisa colokin gitar ya langsung ya, dan gue sendiri belum coba karena gue nggak punya gitar, cuma ya ini opsi menarik sih buat kalian yang para gitaris. Sip, kalau kita cek di atas ini ada tombol Ult yang artinya itu ada fitur-fitur ya. Jadi dia ada dua settingan. Yang pertama adalah untuk bass rendang atau gue bilangnya deep bass ya. Dan kalau kalian klik 2 kali itu bass yang paling nampol atau gue bilangnya mega bass gitu kan. Dan klik 3 kali untuk matiin settingan ke settingan standar. Gue sendiri ngerasa settingan Ult 1 itu udah paling ideal ya untuk enjoy lagu, sedangkan Ult 2 mungkin lebih cocok untuk yang lagi kondisi party gitu, yang butuh bass nampol, yang jedam-jedum, yang ajeb-ajeb. Tapi balik lagi kalian juga bisa atur untuk SQ-nya ya lewat custom equalizer di aplikasi tadi. Nah, satu fitur yang pasti langsung berasa wah banget adalah si lampu RGB-nya ya, yang ngikutin banget sampai ke beat lagunya ya. Jadi bukan cuma sekedar hidup-hidup doang lagunya, bukan cuma sekedar kedap-kedip lighting-nya, tapi bisa kalian atur juga di control panel-nya untuk kombinasi warna, bisa juga diatur lewat aplikasi Fiestable tadi. Nah, aplikasi ini tuh lumayan banyak ya fiturnya ya. Mungkin makanya aplikasi ini dipisah sama si aplikasi pertama Sony Music Center. Misalnya ada fitur DJ Control yang lebih mendetail ya. Bisa bikin suara-suara yang fun ya, dan buat dicoba-coba bisa kayak DJ gitu lah. Nah, kemudian ada fitur Illumination yang ini buat ngatur lighting RGB-nya yang ada di speaker ini biar lebih ajeb-ajeb. Terus ada opsi juga karaoke, ini buat mic yang dicolok ke speakernya, jadi bisa diatur-atur untuk suara-suaranya. Kalau yang wireless itu bisa diaturnya langsung di control panel speaker yang ada di atasnya ini. Satu yang unik adalah fitur party playlist, di mana kita bisa bikin playlist bareng-bareng teman menggunakan aplikasi Fiestable ini. Yang terakhir ada fitur unik namanya Party Light, biar HP kita bisa ikutin lighting ajeb-ajeb tadi dan sinkron juga sama si speakernya. Terakhir ada voice control buat kontrol speakernya via suara dari smartphone kita. Bisa play, bisa pause, bisa matiin lagu, dan banyak lagi.
So yes, itu tadi Sony Old Tower 10 ya. Ini gila banget sih Sony. Emang bener ya, slogan No Sony, No Party gitu ya. Sony niat banget bikin speaker dari yang kecil sampai yang gede kayak gini semuanya ada. Kalau ngomongin harganya sekarang ya, speaker ini udah dijual memang sama Sony Indonesia. Dan gua cek di Sony Audio Official tuh di harga 16,999 juta rupiah. Wow, memang harga yang tidak sembarangan, tapi memang peruntukannya khusus ya. Buat yang gue bilang tadi ya, Sultan ya, punya rumah raksasa gede mansion, dan yang suka party, ya ini speakernya cocok. Tapi gue sendiri jadi kepikiran kayak menarik nih, buka bisnis ya untuk sewa-sewa speaker kayak gini kan satu ini aja udah cukup buat kalau kalian ada hajatan, mungkin ada akad nikah, atau apapun itu yang acara-acara kecil ya, ini bisa menarik sih, dan lebih modern kan, nggak usah pakai kabel-kabel yang lain, semua wireless juga. Kalau mau putar lagu tinggal pakai Bluetooth. Dan ultimately ya buat Gen Z ya, buat party-party Gen Z zaman now ya, ini mungkin bakalan cocok ya dengan RGB-RGB-nya. Oke, itu aja guys. Let me know gimana pendapat kalian soal Sony Old Tower ini di kolom comment section di bawah. Thank you semua yang udah nonton sampai sini. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau iya, boleh kasih jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke Basino Tech. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Ajep, ajep, ajep. Wih, ada sound effect ya.